Bulan November kemarin ada kecelakaan di Guangdong, China. Kecelakaannya epic guys, sopir truk nabrak Rolls Royce. Wah yolo. BTW ini adalah salah satu tragedi yang menyentuh hati, makanya tak up di video ini. Soalnya Intan aja terharu banget dengan apa yang dilakukan oleh pemilik Rolls Royce. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Jimmy. C, bikin video lagi dong tentang orang Tionghoa yang bantu saat penjajahan Jepang dan Belanda yang tidak diapresiasi pemerintah dan tidak ditulis dalam buku sejarah. Ini semestinya Intan juga ada pemikiran yang sama, tapi data-data memang banyak sih orang-orang Tionghoa yang disebut pahlawan, tapi datanya itu pas Intan riset itu dikit-dikit banget sehingga nggak nyampe 10 menit videonya. Jadi ini untuk usulan Jimmy ini Intan tampung dulu, nanti Intan pikirkan mau Intan rompel atau gimana. Pokoknya Intan pikirno masalah ini. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu teman-teman bisa nulis message yang mana message-nya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Ada seorang wanita cantik, sebut saja namanya Nyonya Chu. Pada awal bulan November kemarin, dia nyetir mobilnya, which is Rolls Royce warna pink. Dan dia tidak disangka dalam perjalanan Rolls Royce-nya itu dicium sama truk. Truknya itu lagi belok dan dia nggak sengaja nyium Rolls Royce-nya Nyonya Chu tersebut. Ini nih kalau teman-teman mau lihat bumper lampu depan dari Rolls Royce-nya Nyonya Chu ringsek-sek. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, diperiksa sama polisi, polisi memutuskan bahwa ini yang salah murni fix sopir truknya karena dia tidak berhati-hati. Bayang nih ya, gimana perasaannya teman-teman kalau jadi sopir truk itu? Gajinya sopir truk itu berapa? Yang ditabrak juga Rolls Royce? Ya pasti sopir truk yang namanya Pak Li ini ya. Itu panas, dingin, gemeteran, mau jual ginjal pun gak akan cukup itu buat ngelunasi perbaikan Rolls Royce itu. Harga Rolls Royce-nya Nyonya Chu ini ditafsir harganya itu 6 juta yuan, which is 13,2 M kalau dirupiahkan. Untung aja pemilik Rolls Royce ini bidadari turun dari surga. Nyonya Chu tidak minta sepeser pun kepada Pak Li. Bahkan marah aja enggak loh dia. Nyonya Chu ini dengan tenang, dia senyum, bahkan foto-foto di mobil Rolls Royce-nya yang ringsek. Kemudian fotonya itu dipost ya di medsosnya China yaitu Douyin dengan caption, "Karena saya tidak dapat mengubahnya, maka saya akan menerimanya." Luar biasa kan ya? Apa sih alasan Nyonya Chu kok melakukan hal ini? Kok dia tidak nuntut Pak Li sama sekali? 然后呢，很多网友都说大货车司机应该买的是上千万的保险，实际上这位大哥才买了100万的保险。现在这个大哥也很害怕，其实他也不是故意撞我的。如果定损下来超出100万的话，超出的金额我自己本人承担。大货车司机也是靠这个谋生的嘛，养家糊口其实都不容易，主要人没事就好。希望大家以后开车注意安全。 Lu lauya bohong, bos suka. Oke, itu tadi ya alasannya. Mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti Mandarin tak jelaskan di sini. Jadi intinya nomor 1, Pak Li ini dia punya asuransi itu punya, cuman dia hanya boleh ngeklaim paling banyak itu 1 juta yuan. Yang mana ini 1 juta yuan sangat tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan mobilnya, aksesorisnya aja sudah kena berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Li ini sedang menjalani masa-masa yang sangat sulit. Pak Li itu kerja lembur hampir tiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia punya anak dan istri yang harus dicukupi. Kejadian dia nabrak mobilnya Nyonya Chu ini itu bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yang ketiga, Pak Li ini
murni tidak sengaja nabrak mobilnya Nyonya Chu. Nyonya Chu bilang, siapa tuh orang di dunia ini yang nggak pernah konslet. Makanya dia memaafkan Pak Li ini karena Pak Li ini tidak sengaja. Nyonya Chu bilang, wes pokok aku lihat Pak Li dalam keadaan baik-baik saja itu sudah cukup bagi aku ndak mau nambah-nambahi bebannya Pak Li itu, aku ndak mau. Wes, ini definisi orang yang cakep, kaya, baik pula. Intan kira orang kayak gini itu cuma ada di film-film. Ternyata enggak loh, di dunia nyata ada loh orang kayak gini. Bahkan Nyonya Chu itu mendoakan Pak Li. Semoga kedepannya Pak Li itu selalu selamat, selalu berhati-hati. Supaya nggak ada kejadian kayak gini yang menimpa Pak Li. Udah dicelakai, dimaafkan, didoakan pula. Nyonya Chu bilang, hal baik itu akan datang kepada mereka yang berbuat baik. Itu prinsipnya Nyonya Chu. Makanya dia tidak menuntut apa-apa dari Pak Li. Tentu saja Pak Li ya seneng dong dimaafkan seperti itu, nggak dikasih sanksi apa-apa sama Nyonya Chu. Pak Li juga mendoakan semoga Nyonya Chu ini bisnisnya terus lancar. Padahal nih kalau menurut pengalamannya Intan, biasanya kalau ada kejadian tabrakan kayak gini, ini kesempatan buat meres. Ini menurut pengalamannya Intan. Pernah loh Intan itu diperes, nabrak dikit itu disuruh bayar sejumlah uang yang lumayan banyak, yang gak sebanding sama kerusakan mobilnya. Ya mungkin Intan karmanya kurang besar mungkin ya, makanya ketemu orang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah loh ada kejadian waktu itu Intan naik mobil, yang nyetir itu temennya Intan, cowok. Pada saat di kampung, mobilnya temennya Intan itu ditabrak sama sepeda motor dari belakang. Yang nabrak itu kayak anak-anak ABG nggak pakai helm. Ya karena kita ditabrak dari belakang, ya udahlah toh ya yang nabrak itu anak-anak kayak gitu, ya masa mau minta ganti rugi, ya kita jalan dengan ya udah kita jalan terus, ya kan. Ternyata dicegat guys. Dicegat, temennya Intan keluar kan, Intan nggak keluar, Intan di dalam mobil takut ya kan. Begitu keluar itu temennya Intan dikerubungi banyak orang kampung, ya udah bayar. Padahal posisinya ini ditabrak dari belakang loh. Alasannya mereka temennya Intan itu ngerem mendadak, padahal enggak guys, nggak ngerem mendadak sama sekali. Intan bener-bener ingat kejadian itu. Jalannya itu loh pelan-pelan nyantai. Ya udah akhirnya dibayar. Karena temennya Intan itu males ribet, kalau urusan polisi itu selain ribet belum tentu keluarnya juga lebih sedikit, ya udahlah anggap aja buat buang sial. Balik lagi ke kasusnya Nyonya Chu. Pada tanggal 7 November kemarin Nyonya Chu itu ngepost dan bercerita tentang apa yang dia alami di medsosnya, yaitu Douyin. Douyin itu TikToknya China. Yang mana ceritanya Nyonya Chu ini jadi viral guys, dan dalam waktu singkat Nyonya Chu itu mendapatkan 1,4 juta follower. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan kedermawanan Nyonya Chu ini. Nyonya Chu menuai banyak pujian, tapi yang menghujat juga ada. Beberapa orang menuduh Nyonya Chu ini sengaja ngebikin kejadian itu untuk menarik perhatian, untuk menarik netizen. Oh, itu sopir sengaja disewa, disuruh nabrak mobilnya supaya pansos itu. Nyonya Chu itu pengen cepet famous, makanya caranya kayak gini. Lah, orang pekok mana ya yang mengorbankan Rolls Royce-nya hanya demi famous? Perasaan kalau orang sudah punya Rolls Royce itu nggak famous nggak apa-apa. Pada tanggal 10 November, Nyonya Chu tampil lagi di medsosnya. Dia menanggapi hujatan-hujatan dari netizen yang mengatakan dia merekayasa kejadian seperti itu. Nyonya Chu itu bilang, waktu kejadian 3 anakku itu ada ya di dalam mobil. Mbok pikir aku demi pansos bakal ngorbankan 3 anakku apa gimana? Ini lelucon kayak apa ini? Bahkan Nyonya Chu itu berani menyambut pihak berwenang untuk menyelidiki kasus dia. Beneran nggak ini murni kecelakaan? Dia juga berminat bekerja sama dengan media resmi untuk mengungkap kejadiannya.
Nah lo, berbuat baik salah, berbuat jahat salah juga. Ya mbok namanya otak itu dilatih untuk berpikir positif ya toh, namanya orang normalnya itu bakal kagum sama Nyonya Cu, bakal belajar banyak dari sikap yang diambil Nyonya Cu, bukannya malah menghujat. Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni kuan kan, zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.